Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali konten dari Bikhair Jaya. Kali ini bukan live streaming, kita konten seperti biasa melanjutkan yang lalu, yaitu servis mesin tetas ya. Jadi mesin tetas sebelumnya kita mohon izin dan mohon maaf ya, untuk tidak ada maksud menyinggung untuk produsen mesin tetas yang lain. Kita hanya melakukan review dari customer kita yang membawa mesin tetasnya kembali, meminta melakukan perombakan atau perubahan ya, dan kita lakukan, dan itu kita buat kontennya. Jadi tidak ada maksud kita menyebutkan nama produsen mesin tetasnya ataupun menyinggung untuk produsen mesin tetas yang lain ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini murni hanya untuk edukasi ya, juga sebagai masukan buat teman-teman juga dalam melakukan ataupun sebagai juga edukasi untuk memperlakukan sebuah mesin tetas ya, untuk di teman-teman yang bergelut di unggas ya, khususnya seperti itu ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita nggak berpanjang lebar, langsung kita cek saja ini apa yang akan dilakukan di mesin tetas kali ini yang akan kita lakukan, ataupun permintaan konsumen kita apa saja. Ini kita akan langsung utarakan ya teman-teman. Nanti hasilnya nanti kita akan lakukan lagi untuk seperti apa nanti hasilnya. Oke teman-teman, yang pertama di sini yang diminta dilakukan oleh konsumen kita adalah yang pertama sekali itu konsumen ingin melakukan perubahan dari termostat yang digunakan. Ini sudah dilepas oleh konsumen ya, dia menggunakan XW300 ya, dan ingin dirombak menjadi termostatnya itu menjadi STC 1000 ya, seperti ini ya. Ini sudah dirangkai oleh konsumen kita, tapi mungkin mentok atau gimana, jadi dia bawa kemari dan minta dibuat langsung permanen di sini ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini dari customernya langsung ya, STC 1000-nya teman-teman. Nah kemudian ketika kemari saya juga merekomendasikan juga bahwa ada beberapa, dan dia meminta juga mengganti kabel power. Dia tidak percaya dengan kabel power yang seperti ini, diganti dengan kabel power yang hitam seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi kemudian juga ada permasalahan-permasalahan yang timbul seputaran di sini. Ini sebenarnya saya menganjurkan kepada customer tersebut, selain dari termostatnya tadi yang dia minta ke STC 1000, nah saya mengungkapkan beberapa salah satu ketidaksempurnaan ya dari box ini, yaitu satu, lubang udaranya tidak ada ya, sehingga sirkulasinya ini hanya memanfaatkan ruang-ruang sempit ataupun lubang-lubang kecil di dalam mesin tas ini, tidak ada sebuah sirkulasi yang baku. Kemudian ini sensor peletakannya juga asal ya, jadi tidak ada peletakan di mana nih, nggak ada yang sensor hygrometernya. Kemudian sensor suhunya ini ya memang belum dipasang. Kemudian ini tombolnya juga pada sambraut ya, tombol-tombolnya, karena kemarin customernya memberitahukan bahwa ini hidup dan ini untuk dinamo ya, raknya. Jadi berbeda, harusnya sih satu ya, kalau ini mati ya dinamonya mati gitu. Jadi ini ada dua tombol yang berfungsi di sini gitu. Jadi mubazir sekali, harusnya sih satunya power ya atau ke termostat ya, harusnya seperti itu. Jadi customer minta ini dirubah, satunya ke termostat, satu lagi ke timer. Nah kemudian permasalahannya lagi adalah di sini fitting lampu menggunakan 3 buah fitting lampu teman-teman ya. Jadi dengan sebesar ini sangat riskan sekali. Jadi saya menganjurkan minimal menggunakan 4 bola lampu supaya rata ya. Jadi ini 3 baris, nanti kita tunjukin bola lampunya. Nah kemudian raknya juga masalah ya teman-teman ya. Nah kenapa raknya bermasalah? Jadi raknya ini teman-teman nyangkut ya. Kalau teman-teman perhatikan, raknya itu nyangkut teman-teman. Ini nggak bisa keluar raknya. Kemudian dinamonya juga nyangkut ya. Teman-teman bisa lihat di sini dinamonya ini ogel-ogel ya. Ini nyangkut ke depan belakang juga nyangkut. Ya, rak nggak bisa keluar teman-teman. Kemudian di bawah rak ini ditaruh di pasang kayu ya. Ini ada kayu di sini teman-teman ya. Nah, lat ya. Jadi udah pakai aluminium, pakai kayu lagi. Harusnya sih pakai aluminium juga, jadi full aluminium. Ini nah nggak full aluminium jadinya.
Kemudian juga perputaran ini pembuatan raknya sangat kasar sekali ya, sehingga ini ada jengah-jengah juga. Kemudian ini ketika kita tarik ya, ini nggak bisa dilepas, jadi terpaksa ini ditarik dulu gini ya. Harusnya sih rak bisa dibongkar-bongkar nih, terpaksa dipeotin gini nih, baru bisa keluar ya gitu ya. Jadi agak-agak apa ya, ya begitulah, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Saya juga nggak bisa nilai segimananya ya, tapi ya paling tidak jadi referensi juga buat teman-teman ya dalam ini ya, menggunakan apa namanya, mesin tetas nanti ya. Kalau bisa ini yang lebih rapi lah teman-teman ya, karena dengan begini otomatis perputaran telur juga pasti ngaco teman-teman. Nah ini perhatikan ripetnya, ini begini saja nih teman-teman, jadi renggang ya, nggak ada pijakan bawah, hanya di ripet begini saja ya. Semuanya juga begitu nih, kisi-kisi juga kalau dibalik malah nggak akan ketemu nih, berarti nggak presisi dia, nggak sama dia nih. Jadi kok dibalik gini dia kalau nyangkut seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian juga tadi piting lampu ya, piting lampunya seperti ini teman-teman. Nah 3 tuh teman-teman, dengan ruang sebesar ini ya, 3 ini kapasitas sampai 100 telur lah ya, 100 teluran ini dengan 3 bola lampu tuh sangat riskan sekali. Bayangin nih, di ujung sana tuh di belakang nggak akan kebagian nih. Dengan sebesar ini hanya diutamakan 3 di tengah, nah yang ujung-ujung sini malah nggak kebagian panas ya. Beda panasnya dengan yang di tengah, karena bola lampu cuma di tengah doang nih, bola lampu di tengah doang, tiga-tiga, walaupun buat sebesar apapun tapi kan sebaran panas. Kemudian kipas juga nggak ada, jadi sebaran panasnya juga nggak dapat ya. Nah untuk tadi yang rak tadi saya bahas, ini tadi kurang rapi ya, banyak ya PR-nya sebenarnya sih, banyak ya. Ini raknya saya lepas-lepasnya juga susahnya minta ampun nih. Nah susah lepas raknya. Jadi kalau teman-teman lihat ini raknya nih seperti ini semua nih, tuh teman-teman lihat tuh, potong sambung nih ripetnya gini doang ya. Jadi gitu aja sih. Kemudian ini dipakai kayu-kayu lagi. Nah tahanan tengah juga nggak ada nih. Nanti saya anjurkan ini tahanan tengah ditambah, takutnya telurnya bablas ya. Harusnya pakai aluminium sih, tapi saya nggak berani ngajul aluminium karena juga ngerjain ini ngebongkar habis juga susah teman-teman. Biayanya mungkin hampir sama kayak buat baru, beda di bahan doang, malah lebih ribet ngerjainnya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini nanti itu yang akan kita lakukan ya. Salah satunya tadi memasang SCC 1000, kemudian melakukan perbaikan dudukan dinamo dan raknya juga supaya agak lebih smooth bergerak, buat lubang udara ya. Itu yang bisa kita lakukan, permintaan si customernya ke situ. Untuk kipas dia belum minta kipas, bola lampu piting kita jadikan 4 seperti itu ya. Itu sudah siap, pengerjaan kita skip ya karena memang pekerjaannya agak sedikit rumit, banyak tahap-tahapnya. Ini sudah hasil akhir teman-teman ya, sudah hasil akhir. Kita akan mereview ya apa-apa saja yang dilakukan di mesin ini. Oke teman-teman ya. Nah ini yang pertama adalah ini permintaan dari konsumennya diganti kabel power, kemudian fitting dirombak menjadi dari 3 menjadi 4 biar lebih rata. Kemudian juga switch dirombak ya menjadi switch power. Salah satunya ini switchnya kemarin tuh agak ngaco, timer hidup, kemudian dinamo juga ada switchnya, jadi switch timer dan switch dinamo dibagi 2 lagi gitu, teman-teman ya. Jadi agak absurd ya. Jadi kita buat satunya switch power, satu lagi switch untuk timer, jadi nggak perlu pakai lagi yang namanya switch ke dinamo ya teman-teman. Kemudian perombakan dari termostat, termostat dari konsumen ya, ini tinggal dipasang, dibuat di sini. Kemudian perombakan rak ya, kemudian lubang udara,
dan juga dudukan dinamo ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan langsung saja ambil untuk detailnya supaya teman-teman juga bisa paham ya. Oke, ini teman-teman ya fisiknya ya teman-teman. Fisiknya seperti ini teman-teman. Jadi ini kita hidupin power, ini power utama. Oke, powernya kita hidupin teman-teman. Power hidup ya. Kemudian ini switch untuk timer, baru rak bergerak. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah yang pertama ini ya, memasukkan ini ke dalam sistemnya, kemudian membuat switchnya tadi, kemudian memperbaiki dari sisi lubang udara dan sirkulasi ya, layout ya. Kemudian ini kita lihat dalamnya, raknya yang berantakan kemarin, tatakannya cuma 2, yang bawah pakai lat. Ini ada kayu di sini ya teman-teman, ini kayu. Kita tambahi terpaksa 3 ya teman-teman, karena takutnya bablas. Kemudian dinamo itu kita setel jadi repeatnya kemarin tuh kendor asal jadi. Nah repeatnya kita repeat kembali, repeat ulang, bongkar ulang, dan torsinya kita kurangin ya dari paling ujung ke yang nomor 2 ya, kebetulan bisa di setel ya. Jadi dia dapat mentok ke ujung ya, begitu ya teman-teman. Kemudian fitting lampu kita rombak menjadi 4 ya, dari sebelumnya 3. Kemudian sensor peletakannya kita letak di tengah ya, yang sebelumnya itu amburadul tadi mana-mana ya. Jadi itu yang kita lakukan. Selain tadi juga dari sisi dudukan ya, rak, sirkulasi udara ya, penggantian kabel ya, itu yang kita lakukan teman-teman. Dan ini sudah dilakukan uji kalibrasi, suhunya mumpuni ya, dapat 37,5 ke 38 sesuai dengan termostatnya ya teman-teman. Jadi ini sudah siap, itulah yang kita lakukan dari mesin ini. Banyak kelemahan-kelemahan ya dari sisi mesin ini, kita upayakan untuk sesuai dengan permintaan konsumen. Sebenarnya banyak lagi yang mau kita sempurnakan di sini. Jadi rak teman-teman ini ngawur ngidul ya, melengkung-melengkung ini, bengkok-bengkok, itu bisa menyebabkan rak telurnya terjepit ya. Kemudian tidak smooth perputarannya ya, begitu ya. Banyaklah teman-teman yang harus kita perbaiki, penambahan kipas untuk perataan panas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah dengan ini kita sudah dengan kita lakukan modifikasi ini sudah bisa untuk dilakukan oleh konsumen kita untuk menetaskan telur ya. Demikian untuk perombakan mesin yang kita lakukan ya di permintaan customer. Juga sharing hasil sharing dengan kita, ada beberapa kemarin poin-poin seperti fitting lampu itu kita yang menganjurkan ya. Kemudian juga peletakan sensor, sirkulasi udara ya. Jadi kita kasih masukan ke konsumen dan konsumen mau mengikuti ya, karena kalau dengan 3 bola lampu itu riskan ya untuk panasnya didapat. Jadi saya anjurkan menggunakan minimal 4 supaya panasnya rata, begitu ya teman-teman ya. Ini sudah hasil akhirnya demikian perombakan mesin tas saya tadi. Ikutin terus konten dari Bikhair Jaya dan ikuti juga live streaming Bikhair Jaya. Jangan lupa ada ayam hias gratisnya ya. Jangan lupa like and subscribe biar channel ini berkembang ya, biar kontennya terus jalan. Mohon doa dan support dari semua teman-teman. Saya akhiri, saya pamit undur. Saya Bobi Irwansyah dari Bikhair Jaya. Salam hangat dari Bikhair Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.